Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Daniel Afandi dengan NIM 2353024. Di sini saya akan memaparkan hasil pekerjaan saya mengenai topik 5, yaitu demonstrasi konstekstual, mengenai kontekstualisasi pendidikan yang memerdekakan. Bagaimana pendidikan yang berpihak pada peserta didik? Pendidikan yang berpihak pada peserta didik yaitu mengenai anak-anak bergerak dinamis sesuai dengan kodrat alam dan zaman yang dimiliki peserta didik. Pendidikan harus menyadari bahwa pendidikan adalah pamong yang bertugas menuntun peserta didik memperoleh proses pembelajaran sesuai dengan potensi dalam diri masing-masing, serta mengikuti perkembangan lingkungan dan zaman, sehingga pendidikan haruslah berpihak kepada peserta didik dengan menghargai keunikan dan keberagaman peserta didik. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengemukakan pendapat. Yang ketiga, kebebasan membangun sendiri pengetahuan yang dimiliki peserta didik. Dan yang keempat, bebas memahami pembelajaran sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Strategi yang berpihak pada peserta didik. Yang pertama, memberikan ruang kepada peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya, seperti bidang sains, olahraga, seni, dan lain sebagainya. Yang kedua, meluangkan waktu untuk belajar dan bermain dengan peserta didik. Belajar dengan bermain akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, mengakomodir keterampilan abad 21 dengan tetap menanamkan karakter baik berupa budaya asli seperti berpikir kritis, komunikatif, kolaborasi, kreatif, gotong royong, mandiri, dan kebinekaan global. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara adalah di mana meletakkan unsur kebebasan peserta didik yang berguna mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodrat lahiriah dan batiniah. Pendidikan yang menitik beratkan perubahan secara menyeluruh, baik lahir dan batin, berdasarkan kodrat alamiah setiap individu. Aktualisasi pendidikan abad 21. Aktualisasi pendidikan abad 21 yang pertama adalah implementasi kurikulum merdeka. Yang kedua, profil belajar Pancasila. Dan yang ketiga, P5, proyek penguatan profil belajar Pancasila. Berikut contoh atau implementasi pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik. Sekolah Eurodia adalah sekolah yang berbasis proyek dan pembelajaran demokratis yang diperuntukkan bagi anak yang memiliki ketertarikan di bidang seni dan sains. Sanggar Anak Akar, organisasi yang berfokus pada pendidikan dan perlindungan anak yang mengambil model pendidikan sekolah dengan pembelajaran mandiri basis komunitas sebagai model praktis pendidikan yang humanistik. Sekolah Kembang, sekolah yang berkomitmen untuk membentuk pusat pendidikan usia dini yang kondusif agar anak tumbuh menjadi seorang yang suka belajar sepanjang hidupnya dengan rasa bahagia dan antusias. Sekolah 010 Bonggan, sekolah dasar yang mengembangkan peserta didik berakhlak mulia, berilmu, bermutu, berwawasan lingkungan yang dijiwai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa.